Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Supati, mahasiswa Program Pendidikan Profesi Angkatan 3 Universitas PGRI Madiun. Hari ini, tanggal 18 Oktober 2021, akan melaksanakan ujian kinerja dengan pembelajaran daring pada kelas 10 SMA Negeri 2 Denpasar dengan submateri peran virus dalam kehidupan. Berikut saya sajikan nomor formulir pendaftaran dengan nomor peserta 20115182589. Demikian perkenalan diri saya. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Iya. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Gimana kabarnya? Baik. Baik, semoga semua sehat ya. Ketua kelas coba bisa dipimpin doanya nak, agar apa yang kita harapkan di pagi ini Baik Ibu. bisa berjalan dengan baik. Baik Ibu, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Terima kasih Ketua kelas. Kita lanjut, sebelum kita mulai proses pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita. Silakan kalian berdiri, kita mulai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, kita tetap mengingat jasa-jasa para pahlawan kita ya. Sebelum mulai proses pembelajaran, Ibu akan cross check. Sudah semua hadir ya? Ini sudah ada 19 partisipan termasuk Ibu ya. Terima kasih sudah hadir semua di pagi hari ini. Suara Ibu terdengar dengan jelas, Nak? Terdengar. Iya. Nggak ada masalah, semua gambarnya terlihat bagus ya, jaringannya bagus nih Pas. Semoga kita lancar dalam proses pelajaran selanjutnya. Sebelum masuk ke pelajaran hari ini, ada yang masih ingat minggu lalu materinya apa yang sudah kita pelajari? Silakan. Struktur Ada virus ingat? dan replika virus. Suaranya dikerasin dulu nak. Struktur virus dan replika virus. Struktur virus dan replikasi. Iya. Replikasi. Iya. Oke, siapa itu yang tadi menjawab ya? Ada yang masih ingat apa aja struktur virus yang sudah kita pelajari? Seperti apa itu? Struktur virus itu bervariasi tergantung dari jenis dan bentuknya. Jadi struktur virus corona dan yang lainnya itu berbeda, seperti itu. Iya. Tadi yang berbicara Agung ya? Betul? Iya, Bu. Iya. Iya, Bu. Oke, Agung. Terima kasih Agung ya. Memang benar, struktur dari virus itu sangat bervariasi ya. Tergantung dari jenisnya, tergantung juga dari kandungan dari asam nukleat dan juga dari bentuk virusnya itu sendiri. Ada bagian dari asam nukleatnya ini RNA itu akan masuk makhluk hidup lain atau ke sel inang. Nah, itu yang perannya di sana. Dia akan melakukan proses pada makhluk hidup yang lainnya. Karena kalian harus mengingat kembali kenapa dia dikatakan sebagai makhluk yang transisi ya. Begitu dia masuk ke makhluk hidup lain baru dia bisa dikatakan suatu makhluk hidup. Nah, untuk menyambung itu, jadi perannya di sini ketika dia sudah masuk ke dalam sel inangnya. Hari ini Ibu akan ajak kalian
lakukan proses pembelajaran lanjutan pertemuan kedua dari materi minggu lalu. Ibu share screen ya. Terlihat jelas gambarnya, Nak? Jelas, Bu. Ibu. Oke, ini Ibu sajikan gambar. Ada yang tahu kira-kira ini gambarnya siapa ini ya, Nak? Ini artis terkenal nih. Lagi ngapain ini? Yo, silakan. Ada yang bisa jawab? Bu, lagi vaksin, Bu. Raffi Ahmad, Bu, lagi vaksin. Oh, Raffi Ahmad lagi vaksin ya. Bukan Narendra ini ya? Bukan, Bu. Bukan ya? Bukan, Bu. Oke, ada yang tahu kenapa sih kita harus vaksin ini? Ada yang tahu? Ya, Sri, silakan. Agar tercipta kekebalan terhadap suatu penyakit serta mengurangi gejala untuk terkena suatu penyakit, Bu. Iya, betul sekali jawabannya itu ya. Nah, kalian sudah vaksin ini semuanya, Nak? Sudah, Bu. Sudah ya? Bu. Oke, berarti sini salah satu nanti yang akan kita bahas ya. Nah, ini merujuk kompetensi dasar ya. Kompetensi dasarnya ini masih sama seperti minggu lalu, yaitu menganalisis struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan. Kemudian untuk keterampilannya melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan, terutama bahaya AIDS berdasarkan tingkat virulensinya. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya ini di sini ada 3, menganalisis peran virus yang merugikan dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, merinci peran virus yang menguntungkan dalam kehidupan. Dan yang ketiga, membuat poster tentang bahaya penyakit AIDS berdasarkan tingkat virulensinya. Nah, di sini yang ketiga, ini adalah penugasan minggu lalu yang Ibu harapkan kalian tampilkan hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah melalui proses pembelajaran dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan dengan pendekatan saintifik, model problem-based learning, peserta didik mampu yang pertama, menganalisis peran virus yang merugikan dalam kehidupan dengan benar. Kemudian yang kedua, merinci peran virus yang menguntungkan dalam kehidupan dengan benar. Kemudian yang ketiga, membuat poster tentang bahaya penyakit AIDS berdasarkan tingkat virulensinya. Kemudian metode dan teknik penilaian pembelajaran. Nah, di sini nanti Ibu akan menilai sikap. Observasi sikapnya selama proses. Nah, bagaimana kalian menyampaikan pendapatnya, mengajukan pertanyaannya, kemudian bagaimana kalian menjawab. Kemudian untuk pengetahuannya, nanti di akhir pembelajaran kita akan lakukan tes tertulis, yaitu berupa tes pilihan ganda. Kemudian yang ketiga, keterampilannya. Ini unjuk kerjanya ada 2, yaitu pada saat kalian presentasi nanti. Setelah selesai kalian berdiskusi, bagaimana presentasinya, yaitu ketepatan penyampaian hasil diskusi, pemilihan desain layout PPT-nya, kelugasan saat memaparkan materi, kemudian unjuk kerja yang kedua yaitu penilaian poster. Nah, di sini yang dinilai adalah isi posternya, desainnya, gambarnya, dan tujuan penyampaian pesan. Kita masuk ke proses atau kegiatan yang pertama. Ini sudah Ibu kirim LKPD-nya, sudah dibaca ya, Nak? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Kita lanjut. Dari kegiatan yang pertama, di sini ada gambar dari petani ya. Sumbernya di sini dari solopas.com. Nah, ini di daerah Klaten, ribuan petani di Klaten berpeluang merugi hingga puluhan juta rupiah di musim tanam tembakau saat ini. Hal itu disebabkan karena kondisi cuaca yang tak menentu dalam beberapa bulan terakhir. Nah, dari gambar ini Ibu harap kalian nanti berdiskusi kelompok ya. Ini apa yang sebenarnya terjadi, gejala yang muncul itu apa? Kalian bisa lihat dari gambar yang tersaji di sini pada kegiatan 1. Kemudian sumber penyebabnya itu apa dan serta dampaknya apa sih bagi petaninya. Itu kegiatan 1. Kira-kira ada yang bertanya untuk kegiatan 1? Tidak ada, Bu. Tidak ada, sudah jelas ya? Kita lanjut. Nah, kegiatan untuk yang kedua, nah di sini Ibu kasih link, nanti kalian bisa diklik linknya, di LKPD sudah tercantum juga. Nah, berdasarkan data dari artikel yang kalian nanti baca itu, nah coba Anda analisis mengapa kasus virus coronanya di Indonesia, khusus di Provinsi Bali, terus meningkat sampai akhir September 2021 ini. Nah, jelaskan faktor-faktor penyebabnya dan bagaimana cara supaya kita terhindar dari virus tersebut. Nah, jawaban kalian letakkan pada tabel yang sudah tersedia pada LKPD. Nah, ini kegiatan 2. Juga sudah tercantum pada LKPD. Ada yang ditanyakan?
Ini diskusinya untuk kelompok 2 ya. Ibu sampaikan pada LKPD-nya. Sudah jelas kira-kira? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah, Bu. Sudah jelas. Oke, sudah jelas. Kita lanjut. Kegiatan ketiga. Nah, ini Ibu sajikan gambar. Ini gambar ada orang lagi nyuntik ya. Kemudian ini gambarnya sebelahnya juga ada jarum suntik sama vaksinnya. Dan ini ada gambar nano biopestisida. Nah, kalian perhatikan 3 gambar ini, kemudian serta mencari sumber yang lain. Kalian dapat merinci peran virus yang menguntungkan dalam kehidupan. Nah, di sini artinya tidak hanya 3 gambar ini saja peran dari virus yang menguntungkan. Jadi kalian bisa gali, cari sumber-sumber yang lainnya. Ya, ada yang ditanyakan? Kata merincinya itu menjelaskan dengan rinci ya. Ada yang ditanyakan kira-kira kegiatan 3? Tidak, Ini Bu. ini untuk kelompok 3. Iya. Nah, ini Ibu masukkan sedikit. Expand material itu materi yang apa ya? Tambahan yang Ibu ingin kalian ketahui ya. Ini simak, silakan. Bisa terdengar suaranya, Nak? Sudah, It's a Ibu. simple gesture, one we make dozens of times for ourselves and our families. Itu video tadi tentang proses bagaimana pembuatan vaksinnya ya. Nanti tinggal kalian mencari kesimpulannya apa sih step demi step dari proses awal sampai terakhirnya beredar. Nah, itu yang kalian nanti tulis, jabarkan. Tinggal dibacakan saja ya. Ada kira-kira yang mau ditanyakan dari 3 kegiatan tadi? Ada? Silakan. Tidak ada, Bu. Tidak ada, sudah jelas semua? Sudah? Sudah, Bu. Nanti kalian akan masuk ke breakout room, silakan pilih. Nah, Ibu pandu ya. Di sini kelompok 1 demi 1, kelompok 1 dulu pertama masuk, kemudian lanjut ke kelompok 2, 3 dan seterusnya. Nanti di breakout room kalian berdiskusi 10 menit saja, kemudian balik ke main room. Silakan dimulai dari kelompok 1. Kelompok 2 silakan. Kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 ini ya? Iya, Bu. Iya. Ya, Bu. Oke, sudah siap. Dari kegiatan satunya itu berarti di sini mengamati tanaman tembakau ya, yang beritanya di Solo Kompas itu tadi. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Coba di-share ininya, PPT-nya. Nanti di depan jadi lebih gampang. Coba yang poinnya aja dari slide yang itu. Nah, ini gejala yang nampak, penyebabnya, sumber penyebabnya, tobacco mosaic virus. Oh, sebentar. Itu penulisannya tolong diperbaiki. Tobacco mosaic virus itu nama Latin. Jadi buat dia boleh underline atau italic. Lanjut, coba ke bawahnya. Dampak utamanya. Lanjut. Ini posternya. Yang di-share di sosial media nggak ada? Ada yang komentar nggak? Nanti bisa diperbesar nggak lagi dikit? Ibu nggak bisa lihat. Nggak ada yang komentar ya dari pihak lain ya? Tidak ada, Bu. Iya, nggak ada. Tapi yang melihat kelihatan ada like-nya ada berapa? Ada 10. Ada 10 ya, artinya sudah lah. Ada di situ proses kampanyemu udah berhasil lah ya, udah ada yang melihat. Berarti ini kelompok 1 nih udah hebat-hebat semua ya. Berarti nanti Ibu kasih komando balik ke main room ya, Ibu cek yang lain. Oke, terima kasih. Di sini kan dikasih tahu bahwa ribuan petani di Klaten berpeluang merugi hingga puluhan juta rupiah di musim tanam tembakau saat ini. Hal itu disebabkan kondisi cuaca yang Nah, kita disuruh analisis kasus tersebut dilihat dari aspek gejala yang muncul, sumber penyebabnya, serta dampak bagi petani kan. Berarti tinggal nyari jelasan tentang gejala yang muncul sama penyebab serta dampak bagi petani. Berarti kalau nggak ada tembakau ya jelas ekonomi Indonesia berkurang. Walaupun hidup sehat jadinya ekonomi Indonesia turun banget. Soalnya biasanya pajak negara tuh dapat dari rokok paling banyak kayaknya. Jadi dampaknya kalau bagi petani nggak dapat penghasilan loh jadinya kalau misal tembakaunya gagal. Oke, kelompok 1 silakan mempresentasikan, atau kelompok yang sudah siap, kelompok berapa? Dari kelompok 1, silakan. Om Swastiastu, Ibu Guru dan semuanya. Pada kali ini saya berkesempatan untuk mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 1, untuk melakukan presentasi pada hari ini. Materi presentasi hari ini yaitu mengenai
peranan virus dalam kehidupan. Pada presentasi kali ini, kami akan menganalisis penyakit pada tanaman tembakau. Di sini terdapat sebuah kasus pada tanaman tembakau, sebagaimana yang terdapat pada gambar, yaitu bahwa tanaman tembakau mengalami kerusakan hingga menyebabkan ribuan petani di Klaten berpeluang mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah di musim tanam tembakau saat ini. Hal itu disebabkan kondisi cuaca yang tak menentu dalam beberapa bulan terakhir. Selanjutnya adalah penyebab. Semua penyebab terjadinya gejala berdasarkan kasus tersebut adalah tobacco mosaic virus atau TMV. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari kasus di atas adalah virus berperan mematikan bagi tumbuhan dan kehidupan manusia yang bisa dilihat dari dampak utama yang ditimbulkan, yakni cacat fungsi pada daun serta kegagalan panen yang menyebabkan petani mendapatkan kualitas tembakau yang rendah dan harga jual yang rendah. Pada pertemuan sebelumnya, kami sudah membuat poster penyuluhan mengenai HIV/AIDS, di mana pembuatan poster ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca ataupun masyarakat luas mengenai HIV/AIDS. Selanjutnya, poster tersebut kita kampanyekan melalui media sosial dengan tujuan agar masyarakat lebih mengetahui apa itu HIV/AIDS, gejala yang dialami jika terinfeksi HIV/AIDS, serta cara pencegahan HIV/AIDS yang tepat dan benar. Kemudian mari kita jauhi virus HIV, bukan orangnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi. Oke, terima kasih Dwi Meta. Yo, kasih dulu aplausnya buat Dwi. Good job ya ini. Kelompok 1 dapat bahasan tentang penyakit yang muncul pada tanaman tembakau ya, gejala-gejalanya di sana kalian perhatikan gambarnya sudah benar dari penyampaian kelompok 1, hasil diskusinya sudah lengkap. Daunnya itu ada yang hijau tapi hijaunya tidak merata, begitu pinggir-pinggirnya atau bagian tepinya ada kekuningan sampai kecoklatan ya, melintir atau pelintir begitu. Jadi tidak bisa digunakan ataupun dipanen nantinya untuk bahan kelanjutan dari produksi salah satunya di sini atau pembuatan salah satunya rokok ya. Nah, itu sudah kalian sajikan dengan baik. Nah, kalian juga sudah menyampaikan tadi penyebabnya apa? Memang benar adalah tobacco mosaic virus ya. Nah, itu kemudian yang tentunya bagi petani bagaimana? Dampaknya tentunya merugi ya. Nah, ini virus sama dengan pandemi yang kita alami. Nah, itu akan kita bahas di kegiatan 2-nya, yaitu COVID-19-nya. Kemudian yang hasil kampanyenya dengan desain poster HIV dan pencegahannya itu sudah sangat bagus, sudah ada yang berkomentar ya, itu berarti sudah berhasil proses kampanye yang kamu lakukan dalam 1 minggu ya, sudah ada yang komen juga di situ, Ibu lihat berarti sudah masuk ke ini, kampanyenya sudah terlihat, sudah ada yang melihat, itu artinya sudah berhasil ya, walaupun sedikit nggak masalah karena kita dalam kondisi pandemi, nggak mungkin kamu melakukan proses itu di pasar ataupun di jalan-jalan ya, kita akan cari penyakit. Nah, manfaatkan media yang ada, media sosial yang kalian punya. Jadi proses pembelajaran masih tetap bisa berlangsung. Kemudian kelompok berapa nih? Kelompok 3, ayo silakan. Baik Bu, saya izin share screen ya. Iya. Om Swastiastu Ibu Guru dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peranan virus. Peranan virus yang menguntungkan dalam kehidupan. Pada kesempatan kali ini, kelompok 3 mendapatkan kasus diskusi 3 mengenai peranan virus yang menguntungkan dalam kehidupan. Yang pertama ada memproduksi vaksin. Vaksin sendiri sebenarnya dapat membantu manusia melawan penyakit, yaitu dengan vaksin. Vaksin sebenarnya adalah virus yang telah mati atau dilemahkan yang disuntikkan ke dalam tubuh. Dengan itu, sistem imun dapat merekam dan membentuk antibodi. Jadi, ketika tubuh terserang virus yang sama, sistem imun sudah siap untuk mematikan virus tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi hasil diskusi kelompok 3. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Terima kasih ya Gong Indri.
untuk yang kegiatan 3, nah di sini sudah bagus ya, udah lengkap bahwa itu adalah peran virus yang bermanfaat, peran positifnya yang bisa kita ambil dalam kehidupan. Salah satunya yang sekarang lagi gencar-gencarnya proses pembuatannya dan terus dikembangkan, semoga lebih baik dan lebih baik, itulah vaksin corona ya, corona 19-nya ini ya. Nah, itu ada beberapa macam dari farmasi yang berbeda-beda memproduksinya. Nah, itu jawabannya sudah tadi. Yang pertama adalah proses pembuatan vaksinnya, sudah Ibu tayangkan juga videonya, dan itu kalian sudah masukkan ke kegunaannya yang pertama atau peran yang pertama. Peran yang kedua tadi Ibu lihat ada antitoksin ya. Kemudian ada interferon juga bisa dalam pembentukan biopestisida. Atau ada juga yang mau menambahkan selain itu? Peran yang lain ada? Iya, salah satunya adalah untuk membuat peta kromosom ya. Itu peta kromosom dari virusnya. Kemudian untuk mencegah apa di sini? Salah satunya bakteri ya. Virus itu digunakan untuk mencegah bakteri berpatogen ke suatu makhluk hidup. Nah, itu. Oke, itu tambahannya dari Ibu. Ada yang ditanyakan? Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan dari kegiatan 1 sampai kegiatan 3 itu, ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Iya, Kasya, Saya silakan. mau bertanya dari kegiatan 1, adakah contoh lain dari virus yang berperan merugikan tanaman? Kamu menanyakan tentang adakah virus lain, ya di sini perannya merugikan atau menyerang dari tanaman, ya itu tadi kan hanya kita lihat dari satu contoh. Nah, Ibu ambil itu dari Solo Kompas ya, itu hanya menyerang tanaman tembakau. Ada yang mau jawab? Sebelum Ibu jawab, silakan. Saya, Bu, Hai. nanya. Siapa Dwi? Contoh lain, Apa ini? Naya dulu? Ya boleh, Naya dulu. contoh lain virus yang dapat merugikan itu adalah BHV atau Beetle virus. Ini menyerang tumbuhan beet. Dan TMV, Turnip Yellow Mosaic virus, penyakit daun menggulung pada tanaman tembakau, kapas, atau lobak. Oke. Nah, itu contoh beberapa dari virus yang menyerang tanaman. Ada yang mau menambahkan lagi? Ayo, Dwi jadi jawab, silakan Dwi. Ya, Virus yang silakan Dwi. menyerang tanaman antara lain virus turu yang menyerang tanaman padi, dan potato yellow mosaic virus yang menyerang tanaman kentang. Iya, ada di situ virus yang menyerang tanaman kentang ya, potato mosaic virus. Ada virus yang menyerang buncis, yaitu beans ya, mosaic virusnya. Kemudian ada yang tunggrok menyerang tanaman padi. Oke, betul semua jawabannya ya. Nah, itu contoh-contoh, berarti di sini perannya si virus selain menyerang tanaman tembakau juga bisa menyerang tanaman yang lainnya ya, tidak hanya tembakau saja, bisa menyerang tanamannya jeruk. Yang diserang apa? Itu adalah pembuluh angkutnya, vine flame. Nah, itu pembuluh itu. Sasilanya bisa flame. Kalau pembuluhnya udah diserang, berarti apa? Proses sirkulasi, proses pengangkutannya udah nggak berjalan dengan baik, ya udah tanamannya pelan-pelan akan mati ya kan, sama dengan tembakau yang tadi. Kalau sudah daunnya menguning, menggulung, mau diapain lagi? Nggak bisa diambil itu, nggak bisa dipanen, ya udah gagal panen. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah jelas kira-kira dari kegiatan satunya? Berarti di sini peran virusnya dari kegiatan 1 menyerang tanamannya, kemudian yang kedua itu corona itu menyerang manusia ya. Dan gambar yang ketiga itu kalian lihat, itu siapa yang disuntik itu dari kegiatan 3? Anjing, Bu. Anjing ya. Nah, Anjing, itu juga Bu. berarti peran virus yang merugikan ini bisa juga menyerang pada hewan. Iya. Nah, itu salah satunya adalah rabies itu ya, tidak hanya pada anjing, itu bisa juga pada kera, juga bisa ya, pada mamalia yang lain juga bisa. Ada yang ditanyakan kira-kira? Bagaimana? Bisa semua untuk hari ini kegiatannya, berarti peran virus dalam kehidupan? Bisa ya? Kita ambil kesimpulannya sekarang satu demi satu. Ya, silakan. Siapa yang mau menarik kesimpulannya yang pertama dulu? Ya, silakan. Pak Sri Wahyuni. Ya, silakan Sri Wahyuni.
Kesimpulan yang saya dapat ambil dari hasil presentasi teman-teman yang di atas adalah virus dapat berperan tidak hanya untuk merugikan dalam kehidupan manusia maupun hewan, namun juga dapat menguntungkan untuk kehidupan manusia dan hewan. Salah satunya adalah pembuatan antitoksin, alternatif untuk pengobatan kanker, serta untuk menetralisir gejala yang ditimbulkan oleh virus. Oke, kita ambil satu-satu deh ya. Peran virus yang pertama berarti merugikan, yang dapat menyerang tumbuhan. Dan tadi silakan dibantu ditambahkan menyerang tumbuhannya apa aja tadi penyakitnya ya, silakan. Coba Dinda yang belum dapat berbicara ya, silakan. Tadi sudah Ibu jawab tadi tanamannya apa aja begitu yang diserang, silakan. BYV atau Bad Yellow Virus, Ya. terus TYMV, Tirop Yellow Mosaic Virus, terus yang ketiga CVPD, Cituvirum Pens Poldeger Negatif, yang keempat tuh ada virus Tunguro, yang kelima ada Potato Yellow Mosaic, dan keenam ada Bench Yellow Mosaic. Iya, itu peran yang pertama kita simpulkan di sini adalah virus menyerang tanaman atau tumbuhan. Satu contohnya adalah tobacco mosaic virus itu tadi yang kita sudah selesaikan kegiatan satunya. Yang menguntungkan, silakan disimpulkan apa saja tadi? Oke, saya izin menjawab. Iya, silakan. Virus berperan menguntungkan bagi kehidupan yaitu pembuatan vaksin, membuat antioksin, pembuatan interferon, pembuatan biopestisida, melemahkan bakteri sebagai alat diagnos bakteri patogen. Iya, mendiagnosa bakteri patogen. Ya, betul sekali jawabannya. Nah, itu berarti untuk hari ini ada dua kesimpulan yang kita ambil bahwa peran virus itu menyerang merugikan, artinya menyerang tumbuhan, bisa hewan, bisa manusia, kemudian manfaatnya menguntungkan bisa untuk pembuatan antitoksin, interferon, untuk biopestisida, ya, pembuatan peta kromosom ataupun mendiagnosa suatu penyakit. Nah, itu sudah kita bahas dari kegiatan 1 sampai kegiatan 3. Iya, kita lanjut proses refleksinya. Kira-kira dari kegiatan awal sampai terakhir itu apa yang kalian rasakan, apa yang kalian sudah pahami pada materi hari ini, atau ada yang masih mungkin unek-unek, aduh masih ada yang susah, mungkin seperti itu. Silakan siapa yang mau merefleksi kegiatan hari ini. Untuk refleksinya dari apa yang kita sudah pelajari dari awal mengenai virus yang merugikan dan menguntungkan, menurut saya sudah mengerti dengan jelas, juga pemaparan presentasi dari teman-teman. Jadi semuanya sudah berjalan dengan lancar. Berarti sudah bisa dimengerti ya peran yang virus dalam kehidupan di sini, yaitu yang merugikan maupun yang menguntungkan sudah bisa. Nggak ada yang belum dipahami. Berarti sudah clear semuanya untuk hari ini? Iya, Bu. Iya. Sudah. Yang lain bagaimana sama? Nanti akan masuk ke tes evaluasi, bisa jawab semua ya. Berarti sudah kalian mengerti tentang peran virusnya, ada dua, peranan untuk menguntungkan dan peranan merugikan. Kalian bisa buka chat, itu sudah Ibu kirimkan. Silakan kalian kerjakan tes evaluasinya. Silakan dikerjakan 5 menit. Ya, Ibu tunggu ya. Waktunya habis, ya, nanti Ibu cross check lagi berapa nilai yang kalian dapat ya. Sebentar Ibu cross check dulu ya. Bagus-bagus ya nilainya ya. Oke, berarti proses pembelajaran hari ini Ibu anggap sudah tuntas ya, karena dari 17 peserta didik 80%-nya sudah di atas KKM 75 kita ya. Oke, untuk penugasan kalian di rumah nanti kalian kerjakan. Nah, ini waktunya seminggu, kalian bisa cari informasi dari berbagai sumber ya, yaitu bisa wawancara ataupun mengamati langsung di sekitar tentang dampak sosial dan dampak ekonomi yang terlihat pada masa pandemi COVID-19 ini. Untuk materi minggu depan, nah
ini kita akan masuk ke bab baru karena di struktur serta replikasi virus ini dan peranannya sudah habis bahasannya. Kita masuk ke bab baru yaitu Kingdom Monera ya. Nah, itu untuk kegiatan minggu depan. Untuk mengakhiri proses pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas pimpin doanya, mengucapkan syukur bahwa proses pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Iya, silakan ketua kelas pimpin doanya. Baik Ibu, sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih ya ketua kelas ya. Baik Ibu. Oke, kita akhiri dengan Pramesanti. Om Santi Santi Om Santi Om. Selamat pagi Santi. semuanya. Santai. Pagi, Selamat Ibu. pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Bu. Terima kasih.